Pria itu masuk ke tempat orang-orang bercengkrama riang, seolah tak punya tagihan. Tiba-tiba, seorang pria bertudung muncul di luar penginapan. Berlagak misterius, dia masuk ke dalam penginapan dan langsung menuju konter, mengucapkan kode Morgue Corvette tahun 413. Pemilik penginapan yang akhirnya mengerti kodenya, memberinya surat yang tersembunyi di bawah sebotol anggur. Mengucapkan kalimat kamar 402 lantai 2 Antelin. Pria misterius itu mengambil surat tersebut yang ternyata adalah undangan ke acara perjudian. Setelah menerimanya, dia bilang akan pergi. Tapi saat itulah seorang gadis berambut biru masuk. Dia menunjuk langsung ke pria misterius ini dan menegurnya mengatakan bahwa undangan itu palsu. Dia berbalik ke arahnya, bertanya apa yang baru saja dia katakan. Tapi gadis itu menjelaskan bahwa dia benar-benar bermaksud apa yang dia katakan undangan itu palsu. Pria itu langsung terkejut oleh mata merah mudanya mata yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Gadis itu terus berbicara bertanya apakah dia mendengarkan karena dia mencoba memberitahunya bahwa undangan itu penipuan. Hal ini semakin mengejutkan pria misterius itu. Dia melotot ke arah pemilik, lalu melepas tudungnya. Dia memerintahkan orang-orang di sekitarnya, yang ternyata adalah anak buahnya, untuk menangkap bajingan itu. Pemilik itu mencoba lari, dan pria itu menyadari bahwa fakta pemilik ingin melarikan diri, mungkin berarti apa yang dikatakan gadis itu pasti benar. Tapi satu hal terus mengganggunya, bagaimana dia bisa tahu undangan itu palsu dari jauh. Dia bertanya-tanya, apakah dia mungkin bersama faksi Mandala yang diusir. Gadis itu hanya mengatakan sudah jelas bahwa undangan itu palsu. Pria itu bertanya apakah dia bisa tahu hanya dari pandangan pertama. Dia bilang pria itu bersikeras bahwa itu tidak mungkin karena tiket itu bahkan tidak bisa diakses oleh warga sipil biasa. Hanya orang-orang yang terhubung dengan arena itu yang bisa membedakan apakah itu palsu atau asli. Tapi dia hanya mengabaikannya mengatakan, dia bilang begitu, karena menurutnya itu terlihat palsu. Pria itu benar-benar bingung. Bukan berarti ada tulisan palsu di sana. Tapi gadis itu dengan tenang menunjukkan bahwa memang ada tulisan di sana. Dia bisa melihat semua detail yang tertulis padanya, nama status dan identitasnya. Dia adalah seorang duke bernama G. Dengan semua informasinya terpampang padanya, dan dia bukan satu-satunya. Tiba-tiba adegan berubah, latar belakang zaman modern mengambil alih di sini. Tokoh utama wanita San sedang berjuang dengan tumpukan kertas yang tak ada habisnya. Dia harus menyortir, kehidupan korporat tidak mudah. Dia sudah memiliki lingkaran hitam di bawah matanya karena semua pekerjaan itu. Bosnya lewat mengatakan, dia harus menyelesaikan semuanya besok pagi, sebelum santai pulang ke rumah. Dia mengingatkannya untuk menghemat listrik saat dia pergi. Sam hanya menghela napas. Yang bisa dia lakukan hanyalah bergumam "oh" dalam hati. Dia akan membutuhkan setidaknya 5 minuman energi untuk bertahan dari beban kerja ini. San hanyalah karyawan biasa di perusahaan biasa menunggu perpanjangan kontraknya. Jika ada yang tidak biasa tentang dirinya itu adalah kenyataan bahwa dia kehilangan orang tuanya sejak dini. Dia telah melakukan segalanya sendirian. Orang-orang menyebut hidupnya hidup tanpa orang tua. San berusaha sangat keras dan berhasil masuk ke perusahaan yang bagus. Tapi tetap saja itu perusahaan biasa dan dia juga mendapatkan lembur dalam jumlah biasa. Penjaga toko menyapanya saat dia mampir bingung, melihatnya lembur lagi. Penjaga toko memindai semua minuman energi untuknya dan bahkan memberikan 1 kaleng tambahan gratis. Sam berpikir dalam hati bahwa dia membutuhkan ini. Dia harus terus berjuang untuk mengamankan perpanjangan kontraknya. Malam itu, dia bekerja hingga larut dan akhirnya menyelesaikan tugas-tugasnya hanya untuk menyadari bahwa matahari sudah terbit. Tidak ada waktu baginya, bahkan untuk menyegarkan diri di sauna. Saat itulah dia mendapatkan notifikasi dari game yang baru saja dia unduh. Dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak akan bisa tidur juga.
Jadi, mengapa tidak bermain game saja? Game yang dia unduh bernama Another Saga, sebuah pengalih perhatian yang mulai dia mainkan secara santai suatu hari. Dalam game bencana terjadi, dan monster mulai berjatuhan. Tokoh utama dalam game adalah mantan petani yang menjadi sangat marah setelah monster menghancurkan semua tanamannya. Didorong oleh kemarahan dia memutuskan untuk menyerbu ke pegunungan, dan saat itulah Another Saga benar-benar dimulai. San telah bersenang-senang memainkannya sesekali. Dia bahkan berhasil mencapai level 11. Dia merasa puas melihat karakternya berkembang, tapi kemudian ada sesuatu yang mulai terasa tidak beres. Tangannya mulai gemetar, dan bahkan jantungnya mulai berdetak sangat cepat. Tentu itu bisa saja karena minuman energi, tapi penglihatannya juga mulai kabur. Dia pikir dia perlu menelepon 911, tapi napasnya juga mulai terputus. Dia ambruk ke tanah. Berpikir ini gila, jika dia benar-benar akan mati seperti ini, sungguh menyedihkan mati karena terlalu banyak bekerja. Dia mengutuk dunia mengatakan, jika dia tahu akan berakhir seperti ini, dia tidak akan menderita selama ini. Ada begitu banyak hal yang masih ingin dia lakukan, tetapi alih-alih mati dia, tiba-tiba menemukan dirinya masuk ke saga lain. San membuka matanya dan melihat pasar yang penuh sesak dengan orang-orang saling berteriak, mencoba menjual barang-barang dari toko mereka. Dia bertanya-tanya apakah ini semacam festival, tapi tempat itu terasa anehnya familiar. Rumah-rumah itu sama sekali tidak terlihat modern, mereka terlihat abad pertengahan. Orang-orang mengenakan pakaian yang langsung keluar dari buku sejarah. Sam bertanya-tanya, mengapa semuanya terasa begitu familiar, lalu dia menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Layar yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di depannya. Dia melihat seekor tikus berlarian di dekatnya, tapi dia juga menyadari sesuatu yang gila. Deskripsi tikus itu melayang di depan matanya. Dia membeku ketakutan, lalu akhirnya dia menyadarinya. Dia benar-benar bisa melihat detail benda-benda di depannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Ini hanya berarti satu hal, dia benar-benar ditarik ke dalam permainan. Lalu sepertinya tubuh asalnya pasti sudah mati di sana. Dan di atas itu, saat menyeberang dia, tampaknya telah mendapatkan beberapa kemampuan aneh. Jujur saja, tidak akan seburuk itu jika dia mati saja daripada bangun lagi di dunia aneh ini. Tapi karena kehidupan terakhirnya sangat berantakan, dia memutuskan kali ini dia akan hidup dengan bebas. Sebuah layar tiba-tiba muncul di depannya. Dia diberitahu bahwa sebuah misi telah muncul untuk menghancurkan dunia. Gadis malang itu menggosok matanya bertanya-tanya, apakah dia benar-benar melihat hal yang nyata? Dia seperti, apa-apaan yang harus dia lakukan dengan itu? Dia jadi paranoid. Berpikir mungkin ini karena permohonan yang dia buat. Saat sekarat dia ingat mengutuk dunia, menyuruhnya pergi ke neraka. Sekarang dia seperti tidak mungkin. Dia mencoba berteriak bahwa dia menyerah pada misi itu. Tapi ternyata tidak mungkin untuk menolak. Dia menghela napas berpikir seharusnya dia meminta untuk memenangkan lotre daripada mengatakan omong kosong itu. Dia menenangkan diri dan menyadari bahwa jika dia melanjutkan misi itu, dia akan mendapatkan sesuatu yang disebut perolehan keilahian. Tapi harganya adalah menghancurkan dunia. Itu terasa sangat payah. Lagi pula, apa gunanya menjadi dewa jika semua orang di dunia sudah mati? Hukuman-hukuman itu tidak ditampilkan dimanapun, tapi dia berharap itu sesuatu yang sederhana, seperti kematian. Karena dia masih ingat dengan jelas bagaimana dia mati terakhir kali, dan dia tidak ingin mengalaminya lagi. Dia memutuskan untuk menunda seluruh urusan misi ini sebentar, dan memikirkannya nanti. Untuk saat ini dia melihat sekeliling pada orang-orang yang sedang bersenang-senang. Tapi baginya rasanya dia telah menjadi pengembara tanpa tujuan. Jadi pertama, dia berkeliling jalanan, mencoba membiasakan diri dengan cara kerja sistem itu sebenarnya. Pada dasarnya, itu tidak muncul otomatis hanya dengan memikirkan sebuah item. Jika dia memikirkannya samar-samar, sistem itu agak muncul buram.
Tapi, itu hanya menjadi jelas jika dia fokus langsung pada objek tersebut. Sebagai hasilnya, dia dibanjiri dengan banyak informasi yang tidak perlu yang melelahkan. Saking kesalnya dia berteriak, dan mengejutkan itu benar-benar berhasil. Itu mengonfirmasi padanya bahwa dia benar-benar berada di dalam saga lain saat berkeliaran. Dia mendengar orang-orang berbicara tentang monster yang datang dan menghancurkan pohon-pohon. Tokoh utama wanita langsung tahu ini pasti bencana yang dikenal sebagai Jangdok. Bencana itu datang sangat awal dalam permainan jauh sebelum alur cerita utama dimulai. Tak lama lagi monster akan mulai turun dan permainan yang sebenarnya akan resmi dimulai. Tapi hanya karena bencana ada dan monster ada, bukan berarti ini adalah dunia yang suram atau tidak layak huni. Pengaturan utamanya sebenarnya adalah tempat yang makmur. Hanya dengan melihat-lihat saja sudah jelas. Jadi dia membuat rencana dia akan menggunakan kemampuan ini dan menikmati hidup barunya. Dia tidak ingin terlibat dengan semua kemarahan dan omong kosong penghancuran dunia itu. Dia pikir itu sebenarnya ide bagus untuk perencanaan masa depannya. Tiba-tiba, sebuah misi baru muncul. Ini cukup sempurna karena dia butuh uang. Tapi misi itu adalah meracuni labu. Dia seperti apa? Dia berharap pasti ada misi lain juga. Tapi semua misi yang dia temukan, entah bagaimana bernuansa jahat. Bahkan rasanya sistem tahu dia bangkrut karena meningkatkan hadiah berdasarkan seberapa jahat misi itu. Saat dia memproses ini, dia mendengar seseorang bertanya, apakah ini Memories of Bourbon Rock? Suara itu sangat jelas, sehingga dia menoleh tanpa berpikir. Dan layar menunjukkan huruf-huruf emas yang langsung memberitahunya bahwa orang ini penting. Dia melihat bahwa itu adalah Putri Rohika. Buku yang dipegang Rohika adalah palsu. Sam bertanya-tanya apakah dia harus ikut campur dan membantu, tapi kemudian dia berpikir mungkin tidak. Bagaimana jika sistem memberinya misi aneh lagi? Tiba-tiba layar muncul memberinya misi baru untuk menarik perhatian Rohika. Hadiahnya adalah 600 emas. Matanya berkaca-kaca memikirkannya. 600 emas adalah jumlah yang gila. Tidak perlu ragu ketika hadiahnya sebesar itu. Dia harus berbicara dengan Rohika. Pada saat itu, pemilik toko mencoba memanipulasi Rohika, mengklaim buku itu asli dan bernilai 800 emas. Tapi hanya untuk hari ini, dia akan menjualnya seharga 200. Tokoh utama wanita akhirnya memutuskan untuk ikut campur. Dia berdeham dan hendak memberitahu Rohika kebenarannya. Tapi tiba-tiba dia berhenti ketika melihat seorang pria menjulang di atasnya. Itu Dominic penjaga yang ditugaskan untuk Putri Rohika. Berdeham lagi dia bertanya pada Rohika, apakah dia benar-benar akan membeli buku ini. Rohika mengatakan bahwa untuk saat ini dia akan membelinya, tapi apakah itu palsu atau asli akan ditentukan oleh Sofis. Bagaimanapun itulah daya tarik pameran biru. Misteri apakah seseorang mendapatkan harta palsu atau yang asli. Penjaga toko setuju mengatakan itulah daya tariknya. Dia bahkan menceritakan kisah terkenal tentang seorang wanita yang membeli cincin murah yang kemudian ternyata adalah berlian. Rohika kemudian bertanya pada San, apakah dia juga setuju bahwa buku ini asli. Tapi pemeran utama wanita menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Rohika bertanya, apakah dia mencoba mengatakan bahwa buku ini palsu, karena buku ini tidak asli. Tiba-tiba sebuah energi yang pura-pura baik mengatakan bahwa ini benar. Lagi pula menyebutnya bourbon itu agak berlebihan. Tinta masih basah. Rohika menyadari dan ini langsung membuat protagonis wanita bertanya-tanya. Apakah ini belum cukup bukti dan apakah harus ada lagi? Tapi setelah melihat buku itu, dengan cermat dia mendapatkan lebih banyak informasi dan meminta mereka untuk melihat tepi putih di punggung buku. Itu karena buku itu direkatkan dengan lem modern dan jika itu benar-benar asli, seharusnya dijilid dengan metode tradisional pada masa itu. Tapi tiba-tiba matanya tertuju pada cermin. Dia melihat siapa sebenarnya pemilik tubuh ini.
Kulit begitu pucat hingga hampir transparan alis tipis seperti daun willow di atas dahi yang bersih. Tiba-tiba informasinya muncul mengungkapkan bahwa dia adalah Vina Sim yang telah kehilangan tuannya. Dia mendapatkan perasaan tidak nyaman bahwa dia benar-benar bisa memeriksa informasinya sendiri. Rohika berkata kepada Vina bahwa dia terlihat bingung dan apakah dia menemukan sesuatu yang menarik lainnya. Vina dengan panik mulai mencari-cari barang. Saat dia menunjuk ke objek berbentuk telur, Vina maju dan berbisik kepada Rohika bahwa ini pasti set Pavila. Dia menyuruhnya untuk mengambilnya, menemukannya, lalu memecahkan plester dan memasukkan pin ke dalam lubang di bagian bawah. Rohika bertanya kepada Vina mengapa dia menceritakan semua ini. Karena jika itu barang asli harganya pasti 15 juta emas. Dan apakah dia yakin dia akan menyerahkannya begitu saja? Vina sangat terkejut bahwa benda kecil ini, benda berbentuk telur itu, memiliki harga yang gila. Dia melihat telur itu lagi dan menyadari bahwa harganya sebenarnya 2 juta emas. Dia mulai mempertimbangkan apakah harus membelinya, tetapi kenyataan menamparnya kembali. Ditambah lagi dia bangkrut. Misi itu masih belum selesai. Jadi dia berkata kepada Rohika bahwa semua orang melupakan pemenang. Rohika menyeringai melihat bahwa Dina tahu siapa dirinya. Memang putri ini benar-benar cerdas. Sang putri berkata, sungguh menakjubkan melihat pameran seperti ini telah berkembang sedemikian besar. Tapi Vina tidak terkejut karena dia tahu ini pasti akan berkembang. Lagi pula kerumunan orang yang sangat besar membentang di sepanjang jalan. Koin dan uang kertas bertebaran saat transaksi tunai besar-besaran terjadi. Karena dapat dilacak, dana terus mengalir. Pada saat yang sama, layar muncul menunjukkan bahwa Vena telah menyelesaikan misinya. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, sakunya terasa berat. Rohika berkata, ini benar sekali. Semua organisasi kriminal menggunakan festival ini untuk mencuci uang kotor mereka. Dia bertanya mengapa. Vina berpikir keluarga kerajaan mengizinkan ini. Vina berpikir itu mungkin untuk melacak jejaknya, tapi dia lebih condong pada gagasan bahwa keluarga kerajaan sebenarnya tidak punya uang. Mereka hanya tidak mau mencuci uang. Rohika mengatakan bahwa ekspresinya sudah menunjukkan dia tahu jawabannya. Dan dia suka bagaimana Vina menyimpannya sendiri. Lalu dia menanyakan nama Vina. Vina memberitahunya. Mata Rohika membelalak terkejut karena Vina tidak ragu mengungkapkan identitasnya. Hal itu saja membuat Vina mengalami krisis eksistensial. Apakah dia seharusnya mengungkapkan identitasnya? Rohika mengatakan karena Vina memberinya informasi bagus, dia akan memberinya hadiah. Lalu dia menyerahkan bros, menyuruhnya menggunakannya di pintu masuk istana dan menanyakan Dominic. Dia akan membimbingnya langsung kepadanya. Rohika menjadi sangat senang menyuruhnya datang, tapi Vina sangat khawatir. Dia melihat bahwa putri ini suka mempekerjakan orang dengan gaji tinggi hanya untuk melihat mereka menangis. Vina sudah memutuskan, tidak mungkin dia akan menemuinya. Adegan bergeser saat Rohika mencatat bahwa ini yang mereka sebut pameran bulan. Dan dia telah mengalami peristiwa yang cukup menakjubkan berkat Dominic. Dia tahu dia telah memberi Vina banyak uang, tapi baginya itu bukan apa-apa. Itu hanyalah awal yang baik untuk menjalin koneksi yang berguna dengan Vina. Mereka berdua melihat telur itu setelah membukanya, dan memang itu adalah kesepakatan yang busuk. Rohika mulai tertawa mengatakan bahwa sepertinya dialah yang berutang sekarang. Karena telur ini sudah busuk, hanya bernilai sekitar 188 juta. Dia berpikir bahwa keluarga pembaca itu sudah hancur, dan sekarang putrinya muncul seperti ini. Jadi dia memutuskan untuk mengawasinya. Pada akhirnya, Vina menikmati hidupnya sepenuhnya. Dia mendapat hadiah 800 emas dari sang putri, tapi melihat tangannya yang kotor, dia berpikir sudah waktunya untuk mandi. Dia melihat ke cermin memperhatikan tubuhnya. Matanya membelalak saat dia melihat luka-luka yang membekas di kulitnya. Saat mandi, Vina menata pikirannya. Hal pertama mengenai dirinya sudah jelas
dunia ini tidak sepenuhnya adalah permainan. Rasanya lebih seperti dunia paralel dengan grafis yang sama, seperti permainan daripada menjadi permainan itu sendiri. Hal-hal seperti sabun mewah tersedia di penginapan alih-alih hanya untuk bangsawan. Kedua, kehidupan gadis yang tubuhnya dia tempati sama sekali tidak terlihat damai. Saat dia mandi, dia melihat bekas luka besar berbentuk salib di dadanya, yang jelas bukan sesuatu yang bisa Dina lakukan pada dirinya sendiri. Dan orang macam apa yang akan berkeliaran di jalanan sendirian? Bagaimana sang putri bisa langsung mengenalinya? Selain itu, satu-satunya kemampuan yang dia miliki adalah membaca. Dia bahkan tidak memiliki jendela inventaris. Tapi sejujurnya, kemampuan membaca sudah merupakan kemampuan yang mumpuni. Dengan itu, dia bisa menghasilkan banyak uang, karena dia bisa secara bertahap mengumpulkan lebih banyak informasi tentang Vina. Sebagai permulaan, dia perlu mencari pekerjaan. Ensiklopedia mengatakan dia akhirnya menemukan pilihan pekerjaan, yaitu sebagai tabib. Dia merasa seperti akan mendapatkan durian runtuh. Seorang tabib itu penting di era manapun. Tentu saja dia tidak tahu sedikit pun tentang obat-obatan, tapi jendela ini memberitahunya segalanya tentang orang sakit dan apa yang mereka butuhkan. Seperti yang diharapkan, sepertinya jendela itu juga menjawab pikirannya. Dan jika diperlukan, dia bahkan bisa membuka kliniknya sendiri. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang berbicara tentang Reyer. Dia menghampiri mereka menanyakan apakah mereka punya waktu sebentar. Dia bertanya apakah mereka tahu sesuatu tentang Reyer. Mereka bertanya apakah dia berbicara tentang Baron Regis, dan mengapa dia ingin tahu sambil memesan makanan termahal. Dia dengan santai mengatakan dia hanya penasaran. Mereka memberitahunya bahwa tidak banyak yang bisa mereka katakan dan bertanya mengapa dia sendiri tidak tahu tentang Reyer. Dia merayu mereka mengatakan dia tumbuh naif dan mencoba belajar pengetahuan dari orang-orang seperti mereka. Mereka mencatat bahwa dia terlihat cukup cerdas dan memberitahunya bahwa dulunya ada seorang bijak yang terkait dengan Baron Reyer. Orang bijak itu dikatakan mampu melihat segala sesuatu tanpa batas. Namun, orang bijak itu tetap manusia. Dan saat kematian mendekat, dia meninggalkan keinginan terakhir agar seorang bijak akan muncul di keluarga Reyer lagi suatu hari nanti. Mendengar ini, bahkan Raja membuat perjanjian dengan Reyer sebagai imbalan atas dukungan finansial keluarga kerajaan kepada baroni. Mereka akan memberikan orang bijak itu kepada mereka ketika orang bijak itu lahir kembali. Namun meskipun banyak upaya orang bijak itu tidak pernah muncul. Akhirnya, keluarga kerajaan menarik dukungan mereka untuk baroni. Baron mencoba segalanya untuk menghentikan ini, tetapi semuanya sia-sia. Jadi, dia menjadi gila dan meninggal. Istrinya dilaporkan pergi juga. Vena bertanya apakah Baron punya anak. Mereka mengatakan bahwa jika tidak salah, dia punya seorang putri. Tetapi mereka bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Dan putri satu-satunya itu memang Vena. Dia berterima kasih kepada mereka. Singkatnya, Vena berasal dari keluarga yang jatuh hancur total. Dia berpikir kemampuan melihat menembus benda sangat mirip dengan kemampuannya membaca. Jadi mungkin dialah sang bijak. Tapi pikiran itu membuatnya khawatir. Bagaimana jika sang putri membawanya pergi? Memikirkannya saja sudah membuatnya trauma. Dia tidak berniat kembali bekerja sampai larut malam lagi. Dia memohon kepada para dewa agar tidak melibatkan dirinya dengan keluarga kekaisaran. Dia bahkan menyerah pada mimpinya menjadi tabib, karena tahu misi itu mungkin akan melibatkan wabah penyakit. Bagaimanapun dia mencoba melamar ke banyak toko, tapi tidak ada yang menerimanya. Mencari pekerjaan jelas tidak mudah. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu di kakinya. Dia melihat ke bawah pada sebuah selebaran yang menyatakan bahwa sang bijak pembaca telah mendirikan kantor penaksiran terlembut. Dia pergi ke sana. Nama itu terinspirasi dari Sage Softes Tur kuno
yang bisa menilai apa saja dari batu di jalanan hingga harta nasional. Selebaran itu mengatakan mereka akan menaksir apapun dengan imbalan uang. Di dunia dengan segala jenis sihir kutukan dan ilmu hitam ini, beberapa benda terlalu berbahaya untuk ditangani dan sulit diidentifikasi hanya dengan pengetahuan. Seorang penyihir pasti dibutuhkan karena penaksiran membutuhkan penggunaan mana. Tapi Vina tidak membutuhkan semua itu. Meskipun dia tidak memiliki mana, dia dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan. Sebaliknya dia memutuskan, dia pasti akan mendapatkan pekerjaan. Dia memasuki kantor dan melihat ada banyak orang di sana. Rasanya sedikit seperti bank. Seseorang datang menghampiri dan duduk bertanya, bagaimana mereka bisa membantunya. Dia bilang dia di sini untuk melamar pekerjaan. Pria itu dengan penampilan rapi bertanya, apakah dia datang untuk memeriksa reputasi perusahaan. Dia bilang tidak, dia ingin diterima bekerja. Pria itu memberitahunya bahwa masa rekrutmen staf kantor penilai baru sudah berakhir, tapi dia tetap tenang. Mengetahui bahwa mereka harus merekrut melalui koneksi khusus dan rekomendasi pria itu terkejut. Ini bukan hal yang biasa dikatakan seseorang pada pertemuan pertama mereka. Biasanya dia akan mengusir orang-orang seperti itu. Tapi meskipun dia mengenakan jubah biasa, rambutnya berkilau dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai orang biasa. Dia bertanya kepada pria itu apakah pakaian bagusnya berasal dari pekerjaan sebelumnya dan memberitahunya jika dia merokok, dia harus berhenti karena itu tidak baik untuk hewan peliharaannya. Pria itu tertegun seperti ada apa-apaan dengan wanita ini. Ini jelas tidak biasa, jadi dia memutuskan harus memberitahu wakil pemimpin guild. Dia memintanya menunggu sementara dia menghubungi atasan. Dia bertemu wakil pemimpin yang bernama Alice. Pria itu memberitahu Alice bahwa seseorang datang untuk melamar pekerjaan konselor. Tapi Alice berkomentar bahwa masa rekrutmen baru mereka sudah berakhir, jadi dia bertanya-tanya mengapa pria itu memberitahunya hal ini. Pria itu berargumen bahwa ini adalah kasus khusus, jadi dia harus datang dan melihatnya sendiri. Dia meyakinkannya bahwa dia akan mengerti setelah bertemu orang itu. Alice dengan enggan setuju dan dia mulai membimbingnya. Di sisi lain, Vina sedang menunggu mereka tiba. Ketika Elisa datang bersama pria itu, dia langsung bertanya, apakah ini wanita yang dia bicarakan? Alice mengamati Vina dengan saksama dan berpikir bahwa Vina tidak terlihat biasa dan sepertinya dia adalah seseorang yang patut diperhatikan. Alice kemudian mengeluarkan pendulumnya untuk memeriksa kekuatan sihir Vina. Pendulum itu bergetar sesuai dengan seberapa besar kekuatan sihir yang dimiliki seseorang. Dan jika Vina benar-benar kasus yang istimewa, maka pendulum itu pasti akan bergetar hebat. Alice memeriksanya, tetapi anehnya, pendulum itu bahkan tidak bergerak. Dia bahkan sedikit menepuk pendulum itu, berpikir mungkin pendulumnya rusak. Tapi pendulum itu tetap tidak bergerak. Ini membuatnya melotot pada pria itu, karena dia jelas mendengarnya mengatakan bahwa wanita ini adalah kasus yang tidak biasa. Pria itu buru-buru meminta maaf kepada Alice, mengakui bahwa sepertinya dia telah membuat kesalahan besar. Alice menghela napas dan memintanya untuk mengembalikan Vina saja. Dengan sopan dia mengharapkan Vina menjadi seorang penyihir. Ketika Alice hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar Vina berbicara tentang cawan limpahan. Ini membuat Alice berhenti melangkah dan menoleh kembali padanya. Dia melihat Vina menyatakan bahwa semua yang ada di sini palsu, kecuali satu cawan ini. Alice menjadi bingung, karena apa yang dikatakan Vina benar. Semua yang ada di sini memang palsu, kecuali cawan itu. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras menginterupsi mereka. Seseorang menuntut agar barangnya segera dinilai. Baik Alice maupun Vina berbalik dan melihat seorang pria berdebat di konter. Dia bersikeras kepada petugas konter bahwa dia tidak perlu pergi sampai ke lantai 2 karena dia sudah tahu kira-kira berapa harganya. Wanita itu membalas bahwa dia hanya akan mendapatkan nilai yang benar
jika barang itu dibawa ke lantai 2. Pria menyeramkan itu membentaknya mengatakan bahwa wanita itu sendiri mengakui barang itu terlihat bagus. Jadi mengapa dia tidak langsung menetapkan harga saja? Wanita di konter itu menolak dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak bisa memberinya harga mendadak tanpa prosedur yang benar. Vina mengamati ini. Dia bertanya-tanya mengapa pria ini begitu frustrasi karena hal seperti ini. Dia bertanya-tanya barang mahal, macam apa itu saat melihat kotak yang pria itu coba jual. Dia melihat bahwa kotak itu berisi cincin, namun itu bukan cincin biasa. Itu adalah cincin curian. Pria itu sebenarnya seorang penjudi yang mencuri ini, dan Vina mulai berpikir, mungkin inilah mengapa dia mencoba menjualnya sekarang. Dia mempertimbangkan apakah lebih baik tidak terlibat, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dengan memanfaatkan situasi pria ini, dia mungkin bisa menunjukkan keberadaannya. Saat gadis konter itu terus berdebat dengan pria menyeramkan itu, Vina melangkah maju dan berkomentar bahwa cincin itu terlihat cukup mahal, tetapi juga menunjukkan bahwa cincin itu berstatus barang curian. Saat dia mengatakan ini, pria itu menjadi gugup dan berteriak bahwa ini adalah pusaka keluarganya. Vina membalas bahwa dia mendengar perusahaan dagang pinah baru-baru ini kehilangan barang, dan jika pria itu bisa membuktikan bahwa cincin ini bukan curian, dia akan mempercayainya. Pada saat itu juga, dia melihat notifikasi sistem muncul di hadapannya, memberitahunya bahwa pria itu akan melarikan diri. Seperti yang diprediksi, pria menyeramkan itu tiba-tiba mencoba melarikan diri, tetapi tidak di bawah pengawasannya. Vina dengan cepat membuatnya tersandung dan dia jatuh ke tanah, menyebabkan kotak itu terlempar. Di sisi lain, Alice maju dan mengambil kotak itu, bertanya-tanya apakah ini benar-benar barang curian. Pria menyeramkan itu berteriak marah bahwa itu miliknya. Alice kemudian bertanya kepada Vina apakah dia yakin ini adalah barang curian dari perusahaan dagang pinah. Vina meyakinkannya bahwa itu benar dan menyarankan untuk bertanya langsung kepada perusahaan untuk verifikasi. Alice setuju dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerahkan pencuri itu ke Departemen Keamanan. Pria menyeramkan itu bergumam bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan besar jika saja wanita ini tidak ikut campur. Alice berterima kasih kepada Vina karena telah menyelamatkannya dari masalah. Alice terus menatap Vina bertanya-tanya bagaimana wanita ini tidak hanya berhasil mengidentifikasi keaslian barang tersebut, tetapi juga tahu bahwa barang itu dicuri. Naluri Elisa mengatakan kepadanya bahwa wanita ini adalah orang yang tepat. Dia kemudian bertanya kepada Vena apakah dia ingin bekerja di serikat mereka sebagai penilai. Vena langsung setuju. Alice mengundangnya untuk minum teh bersama baik sebagai bentuk terima kasih maupun untuk membahas kemungkinan pekerjaannya. Vina sangat gembira karena semuanya tampak berjalan sesuai rencananya. Di kantor, Alice memesan teh untuk disajikan dan berterima kasih lagi kepada Vina atas apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Vina menanggapi dengan senang hati gembira karena dia bisa membantu. Meskipun dia berkomentar bahwa cukup bodoh bagi orang aneh itu untuk datang dengan barang curian. Alice menyetujui pendapat ini, menyatakan bahwa akhir-akhir ini orang-orang seperti dia datang untuk menjual barang demi mendapatkan uang untuk berjudi di tempat-tempat ilegal. Vina bertanya kepadanya, bertanya-tanya, apakah pemerintah belum menindak tempat-tempat seperti itu? Alice menggelengkan kepalanya, menjelaskan bahwa Vina tampaknya kekurangan banyak informasi tentang ibu kota. Alice memberitahunya bahwa itu adalah kisah perebutan kekuasaan yang terkenal. Yang Mulia Raja tidak tertarik pada keamanan ibu kota, karena dia terlalu sibuk mengawasi putra, mendiang ayah Adipati, dan satu-satunya keponakannya, semua pasukan militer dikerahkan untuk menjaga istana. Ada celah signifikan dalam keamanan ibu kota. Kelalaian ini telah menyebabkan jumlah penjudi meningkat
yang mengarah pada menjamurnya tempat perjudian ilegal. Adegan kemudian beralih ke kelompok lain. Seseorang bernama Giant berkomentar bahwa sepertinya mereka telah tiba di sini terlalu terlambat. Dia bertanya pada G, apa yang harus mereka lakukan? Pria lain mendatangi G melaporkan bahwa mereka telah menemukan tempat di mana petugas keamanan menukar undangan dengan pedagang judi ilegal. G terlihat tampan dan tenang menjawab bahwa pertama-tama mereka akan mundur dari sini. G bertanya kepada para kesatrianya, apakah mereka sudah menemukan lokasi pasti untuk mendapatkan undangan itu. Para kesatria melaporkan bahwa mereka masih menyelidiki dari segala sudut, tetapi G yakin bahwa mereka tidak akan hanya menukar undangan itu dengan uang. Dia menduga pasti ada kode yang terlibat, jadi dia memerintahkan mereka untuk menemukan semua yang mereka butuhkan secepat mungkin, karena tidak ada waktu untuk disia-siakan dan mereka harus bergegas. Sementara itu, di tempat lain teh sudah disiapkan. Elise meminta Vina untuk memilih apapun yang dia suka dari yang ditawarkan. Namun Vina menyadari betapa liciknya langkah ini, karena di antara 3 lot yang dipajang hanya 1 yang asli. Dina memilih yang tengah menyatakan bahwa teh tertua adalah yang paling harum dan bahwa 90 tahun yang lalu tidaklah terlalu lama. Elise terkejut mendengarnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia benar sekali. Elise kemudian menawarinya beberapa daun teh Wujen, meskipun sebenarnya itu adalah daun teh asyu. Vina bertanya kepada Elise, menanyakan apakah dia yakin tentang ini. Elise tertegun menatapnya dan bertanya apakah Vena semacam penyihir atau apakah dia memiliki keterampilan teknik penilaian. Vena hanya membalas dengan pertanyaan lain, menanyakan apakah dia membutuhkan hal seperti itu agar bisa dipekerjakan. Setidaknya dia mengatakan kepadanya bahwa tidak selama dia terampil. Vena kemudian menyatakan bahwa dia benar-benar memenuhi syarat dan dia akan membuktikannya. Dia menunjukkan bahwa patung di belakang mereka saat ini disihir dengan mantra deteksi cahaya, dan bahwa ornamen berbentuk sayap di pintu masuk dilempari dengan mantra deteksi sihir. Elise terkejut mendengarnya, menyadari Vena telah memperhatikan setiap detail tersembunyi. Memikirkan semua ini, Elise bertanya, apakah Vena adalah seorang bijak? Sistem meyakinkan Vena bahwa Elise adalah orang baik dan tidak akan menyebarkan rumor. Merasa cukup aman, Vena menurunkan kewaspadaannya dan memberitahu Elise bahwa dia adalah Vena. Elise, sang pembaca, segera berdiri dan meminta maaf atas kekasarannya. Vena meyakinkannya bahwa dia tidak perlu membungkuk seperti ini. Tetapi Elise bersikeras bahwa dia masih seorang bangsawan dan dia telah berbicara dengannya terlalu informal. Vena mengabaikannya, mengatakan bahwa tidak apa-apa, apalagi Elise akan menjadi atasannya nanti. Namun Elise berpendapat bahwa rakyat jelata seharusnya tidak memanggil bangsawan tanpa gelar kehormatan. Vena kemudian memiringkan kepalanya dan berkomentar bahwa tidak ada yang mengatakan dia akan menjadi bangsawan dan dia hanya di sini untuk mencari pekerjaan. Elise memberitahunya bahwa ini tidak mungkin dan bersikeras bahwa dia seharusnya pergi ke istana saja, di mana dia pasti akan menerima perlakuan yang baik. Istana pasti sudah mengonfirmasi identitasnya, tetapi Elise tiba-tiba teringat bahwa keluarga Reyer telah gagal dalam verifikasi dan benar-benar jatuh dari kehormatan. Itu menjelaskan mengapa Vina belum pergi ke istana kekaisaran. Elise juga menyadari bahwa jika Vina bekerja dengan mereka, dia akan membawa keuntungan besar bagi mereka. Tetapi masalahnya adalah jika istana kekaisaran mengetahui keberadaan sang bijak itu, akan menjadi masalah besar bagi mereka. Elise berkata kepada Vina bahwa bahkan dengan kemampuan hebat seperti miliknya mereka tetap tidak bisa bekerja sama. Vina dengan lancar menyelesaikan kalimatnya dan Elise kebingungan bertanya-tanya bagaimana Vina tahu apa yang akan dia katakan. Vina kemudian memberitahunya bahwa dia tahu Elise sedang mengalami sesuatu dan jika dia bisa membantu dia, ingin melakukannya.
Elise menjadi semakin gelisah bertanya-tanya, apakah Vina benar-benar bisa membaca pikiran seseorang? Sejujurnya Elise baru-baru ini mendapatkan sebuah kotak tua yang konon dibuat 200 tahun yang lalu. Dia tidak tahu sihir macam apa yang ada di dalamnya, dan dia terjebak, tidak bisa menemukan rahasianya. Elise bertanya pada Vina, apakah dia mau dipekerjakan sebagai imbalan untuk memecahkan misteri itu. Elise ragu karena dia tahu Vina adalah wanita berbahaya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa Vina adalah orang bijak dari keluarga Reyer. Vina menunjukkan bahwa dia tahu kotak itu sangat mahal dan dia juga perlu mengganti kerugiannya. Elise tidak punya pilihan lain. Dia mengatakan akan mempekerjakannya jika dia bisa membantu dalam hal ini. Namun Elise menambahkan bahwa sebelum apapun Vina harus memakai penutup mata, karena mereka akan menuju ke tempat paling rahasia milik serikat mereka. Elise secara pribadi memasangkan penutup mata padanya. Begitu menutupi matanya, Vena menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat layar sistemnya. Menyadari itu pasti terhubung dengan penglihatannya. Vena berjalan bersama Elise bertanya-tanya mengapa keamanannya seketat ini dan mengapa mereka harus berjalan sejauh ini. Akhirnya mereka tiba. Elise meminta Vena untuk melepas penutup matanya. Ketika dia melakukannya, dia mendapati dirinya berdiri di sebuah ruangan kosong dengan sebuah kotak tunggal di tengahnya. Tempat itu terasa seperti ruangan yang dibangun untuk memenjarakan kotak itu sendiri. Deskripsi tentang kotak itu benar-benar menakutkan dan memancarkan aura sihir yang tidak menyenangkan. Vina bertanya pada Elise di mana dia mendapatkan kotak ini, tetapi Elise menunjukkan otoritasnya mengatakan bahwa baginya ini bukan apa-apa. Elise meminta Vena untuk mendekat dan menyentuhnya untuk melihat. Vena menatapnya dengan tidak percaya bertanya, apakah dia sudah gila? Meskipun begitu, dia melangkah sedikit lebih dekat. Sistem segera memperingatkannya bahwa dia telah memasuki area berbahaya. Tiba-tiba, napasnya mulai berhenti. Semua khawatir mereka semua mulai bergegas menuju Vina. Dia panik bertanya-tanya apakah dia akan mati lagi seperti di kehidupan sebelumnya. Tak berdaya seperti itu bahaya bagaimanapun mulai netral tepat pada waktunya dan dia perlahan-lahan kembali bernapas. Elise menatapnya dengan cemas dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Sementara Vina meyakinkan bahwa dia hanya kehabisan napas sesaat. Dia sudah lelah dengan kekacauan dunia ini, bosan dengan bahaya yang terus-menerus mengelilinginya. Elise kemudian bertanya-tanya, apakah Vina mungkin memiliki kemampuan lain, membuat Vina bingung dengan maksudnya. Elise menjelaskan bahwa pertama kali orang lain menghadapi fenomena ini, mereka semua pingsan, dan itulah alasan dia hendak merapal mantra pelindung padanya. Vina bagaimanapun merasa frustrasi karena Elise seharusnya memberitahunya ini lebih awal. Namun bagi Elise, semakin banyak yang dia saksikan, semakin menarik Vina jadinya. Sekarang setelah dia memikirkannya dengan cermat, sistem sebelumnya menyatakan bahwa apa yang menimpa Vena hanyalah kutukan belaka. Elise mulai mempertanyakan, apakah ini berarti Vena tidak hanya dikutuk, tetapi mungkin pemain kutukan yang lebih kuat atau bahkan malapetaka yang lebih besar dari itu. Vina memutuskan bahwa dia akan meninggalkan pikiran mengganggu ini untuk nanti dan sebaliknya fokus pada tugas yang ada. Dia mengalihkan perhatiannya ke kotak misterius itu, bertanya-tanya apa yang mungkin ada di dalamnya. Penemuan itu mengungkapkan bola kemarahan raja, tetapi Vena dengan tekad tenang memberitahu Elise bahwa itu sebenarnya adalah bola kolosus harimau. Elise sangat terkejut, tetapi sebelum momen itu, mereda Vena menerima misi baru. Sistem menyatakan bahwa dia harus mencemari tanah dan memastikan bahwa Dewi meninggalkan dunia ini. Dengan nada mantap, dia memberitahu semua orang yang hadir bahwa karena itu adalah objek terkutuk, tidak ada dari mereka yang boleh berani menyentuhnya. Dan karena kutukan itu diletakkan padanya oleh Dewi sendiri, itu tidak boleh dikubur atau dihancurkan sembarangan. Elise kemudian bertanya, apakah ada mantra yang dilemparkan pada bola itu?
Vina berkonsultasi dengan sistem dan mengumumkan bahwa untuk mematahkan mantra itu, mereka akan membutuhkan sebuah fong, sebuah roda, dan sebuah lilin. Para penyihir yang hadir segera menyambut informasi ini, menyadari bahwa dengan benda-benda ini, mereka pasti bisa menghilangkan mantra itu. Mereka semua memulai ritual mengumpulkan kekuatan mereka untuk merapalkan mantra. Namun tiba-tiba, sesuatu mulai muncul dari kotak itu. Vina bingung yakin bahwa dia telah mengikuti instruksi sistem dengan benar, namun anomali ini terjadi. Saat itu juga, sistem berbicara lagi, mengungkapkan bahwa hanya 1 dari 7 segel yang telah dipatahkan. Keterkejutan menyebar ke seluruh ruangan, dan Alice menyadari kebenaran, berseru bahwa mereka sekarang juga perlu mematahkan 6 segel yang tersisa. Dia menggenggam tangan Vina dengan gembira, berteriak bahwa ini adalah penemuan yang luar biasa. Belum pernah ada yang berhasil mematahkan 1 segel pun sebelumnya, dan Vina tidak hanya melakukannya, tetapi juga berhasil mengidentifikasi segel tersebut. Alice menunjukkan bahwa tak terhitung orang telah pingsan mencoba mencapai ini, dan sekarang berkat Vina, sejarah telah tercipta. Para penyihir yang awalnya meragukan Alice mulai memandangnya dengan hormat, menyadari bahwa timnya telah membawa mereka keajaiban. Mereka semua menjadi sangat gembira tertawa dan merayakan bersama. Alice sendiri sangat gembira, sudah memikirkan bagaimana mereka bahkan bisa menjual ini kepada kolektor eksentrik yang menyukai relik terkutuk. Dia dengan senang hati menyarankan agar Vina bahkan bisa mulai bekerja dengan mereka besok. Vina bagaimanapun tersenyum dan bersikeras bahwa pertama-tama sesuatu yang penting harus diselesaikan. Dan itu adalah masalah negosiasi gaji. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan barunya ini, Vina merasa benar-benar bahagia. Dia mendapatkan asrama terpisah, mengetahui bahwa jam kerja adalah dari pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi, dan menyadari bahwa dunia ini menawarkan kesejahteraan yang jauh lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Yang terpenting, dia berhasil menegosiasikan gaji tahunan sebesar 3 miliar jumlah yang mengejutkan semua orang. Ketua Guild memang terbukti sangat dermawan, namun Alice di sisi lain dengan cepat menyadari bahwa dia telah kalah langkah. Dia mengira Vina hanyalah seorang gadis kecil yang mudah diatur. Namun begitu negosiasi kontrak dimulai, seluruh aura Vina berubah. Suasana berubah drastis, terutama ketika Alice mencoba menekannya dengan gaji yang lebih rendah, berargumen bahwa tidak ada tempat kerja lain yang akan memberikan tunjangan sebesar itu. Vina bagaimanapun menolak menyerah dengan tenang, menunjukkan bahwa bakatnya unik dan tak tertandingi. Ketika Alice mengisyaratkan bahwa mungkin ada lembur, sesekali Vina segera menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah bekerja dalam kondisi seperti itu. Alice tidak pernah bermaksud mengeksploitasi Vina, hanya ingin bernegosiasi demi keuntungannya. Namun setiap strategi yang dia coba runtuh di hadapan ketenangan Vina yang tak tergoyahkan. Alice telah bertemu bangsawan berpangkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Vina berada di level yang sama sekali berbeda. Sopan namun tegas, percaya diri, dengan insting tajam dan tak tergoyahkan dalam pendiriannya. Vina menunjukkan tata krama yang sempurna, bahkan saat dia mengakhiri negosiasi. Dia membuat Alice terkesan sekaligus frustrasi. Alice kini menyadari bahwa dia telah sangat dekat dengan bentrokan, dengan keluarga kerajaan, dan dia harus merahasiakan ini bagaimanapun caranya. Namun sebelum itu, dia mulai menulis surat kepada pemimpin Fire Guild, bertekad untuk melaporkan semua yang telah terjadi. Dia juga harus memberitahunya bahwa Vina telah mengenali cawan yang melimpah. Ketua Guild setelah mendengar ini menyeringai penuh. Arti berkomentar bahwa dalam kasus seperti itu, dia harus menemuinya secara langsung. Kita melihat Vina sangat bahagia, berpikir bahwa hanya masalah waktu sebelum dia menjadi kaya. Tiba-tiba seseorang datang memanggilnya. Ada 2 gadis. Salah satunya adalah wanita di konter yang bernama Agnes, dan orang di sampingnya adalah Lyra.
Vina bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di sini, dan Agnes menjelaskan bahwa dia sebenarnya datang untuk berterima kasih padanya karena telah membantu selama insiden itu. Sebagai tanda terima kasih, mereka ingin minum anggur bersamanya. Mereka bertanya apakah dia mau minum bersama mereka setelah bekerja. Memikirkan anggur saja membuat Vina merasa senang yang aneh. Di kehidupan sebelumnya, dia sering diundang makan malam kantor, tapi dia tidak pernah benar-benar merasa diterima. Dia sekarang bertanya-tanya, apakah dia harus pergi kali ini? Setelah ragu sejenak, dia memutuskan terserah dan setuju untuk pergi bersama mereka. Agnes dan Lira menjadi sangat senang, dan mereka bertiga berencana bertemu di sebuah pub jam 6. Pub itu bernama 6 People Pub. Nama yang anehnya mengingatkan Vena pada 6 minuman energi yang pernah dia minum di kehidupan sebelumnya. Nama itu terasa sangat aneh baginya, tapi dia tetap melanjutkan. Dia masuk ke pub dan menyadari tempat itu terlihat cukup populer, ramai dengan energi. Dia mulai mencari Lira dan Agnes. Ketika tiba-tiba Agnes bergegas masuk terlihat khawatir dan kesal. Vina bertanya mengapa dia terlihat sangat terguncang, dan Agnes menjelaskan bahwa Lira telah menghilang. Dia bilang dia bersama Lira, tapi ketika Lira masuk ke gang yang terkenal, karena penculikan dia menghilang, membuat Agnes tidak bisa menemukannya. Dina mencoba menenangkannya, tapi ketika dia berbalik, matanya terbelalak kaget saat menyadari bahwa pemilik pub itu sendiri adalah seorang penjudi yang juga terlibat dalam penculikan. Vena diliputi kebingungan, tidak yakin apa yang harus dia lakukan, karena bertindak sembrono bisa menjadi bumerang bagi mereka semua. Saat itu juga sebuah tiket emas tiba dan dia menyadari bahwa Duke Ji ada di sini. Penampilannya sangat cocok dengan surat emas itu, mirip dengan yang dipegang oleh Putri dan Fahika. Selain itu, dia juga terkait dengan sindikat pembuangan, yang berarti dia harus menggali informasi darinya. Dina menoleh ke Agnes dan memberitahunya bahwa dia akan menangani ini, dan Agnes harus segera pulang. Tidak ada waktu untuk menjelaskan apapun secara rinci. Dia bersikeras agar Agnes pergi sekarang. Agnes tahu bahwa Vena adalah orang baik, setuju, dan mengatakan dia akan pergi ke kantor polisi saja. Dia meminta Vena untuk berhati-hati setelah dia pergi. Vena menarik tudungnya, menyadari bahwa surat yang ditunjukkan kepada penjudi itu sebenarnya palsu. Ini adalah adegan yang sama persis yang ditunjukkan di awal manhwa. Duke Ji menghadapinya mengatakan bahwa dia membutuhkan lebih banyak informasi darinya. Vina yang terkejut mendapati dirinya teralihkan oleh penampilannya yang mencolok karena dia sangat tampan. Dia mengangguk sedikit melihat bagaimana pria itu tampak diberkati oleh Dewi itu sendiri, membawa aura seorang karakter utama. Duke Ji bagaimanapun menyuruhnya untuk fokus. Dia menunjukkan bahwa Vina bisa tahu surat itu palsu hanya dengan sekali lihat. Tetapi dia mempertanyakan apakah Vina membagikan informasi itu kepada siapapun. Kecurigaannya terlihat jelas saat dia menyentuh gagang pedangnya, memperingatkan Vina agar tidak memberinya jawaban konyol. Vina bersikeras bahwa dia membutuhkan bantuannya karena temannya telah diculik oleh pria yang menjalankan serikat ilegal itu. Dia mengakui bahwa dia tidak tahu apa yang mungkin terjadi jika dia menunda lebih lama lagi. Duke Ji memahami urgensinya, tetapi menjawab bahwa dia tidak bisa bertindak berdasarkan informasi yang tidak pasti. Apalagi karena Vina hanyalah warga sipil. Vina kemudian menantangnya dengan bertanya, bagaimana jika dia bisa membantunya? Ini mengejutkannya. Dia menyadari bahwa Vina tegang tentang keselamatan temannya. Tetapi dia berpendapat bahwa dia tidak bisa menyeret warga sipil ke dalam sesuatu yang begitu berbahaya. Vina menjawab bahwa dia tahu tentang arena itu dan dia bisa membimbingnya ke tempat arena itu mungkin berada. Dia menghela napas dan menyuruhnya mengikutinya. Meskipun matanya menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya mempercayainya, Vena tahu bahwa begitu mereka tiba, dia akan yakin.
Saat mereka bergerak, dia melihat kesatria Dukeji menyadari bahwa merekalah yang pasti telah memberinya informasi tentang dirinya. Di tengah ibu kota, Dukeji menoleh padanya dan bertanya kemana tepatnya mereka harus pergi. Vina tahu dia harus mencapai titik yang lebih tinggi untuk memindai ibu kota dengan benar dan mengumpulkan informasi. Mereka mulai menaiki tangga menuju atap, bergerak melalui tingkat atas. Dukeji mengawasinya dari belakang, bertanya-tanya pada dirinya sendiri seberapa malasnya dia jika dia benar-benar mengikuti wanita misterius seperti ini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa gelisah dengan mata merah mudanya. Matanya sama sekali tidak biasa. Mungkin karena indranya lebih tajam dari kebanyakan orang, tetapi dia selalu bisa membaca emosi di mata orang. Entah itu kasih sayang, kekaguman, atau permusuhan. Namun dalam kasusnya mata merah, mudanya bersinar seolah jernih dan transparan. Tetapi pada saat yang sama, tatapannya begitu dingin dan tanpa emosi, sehingga menakutkan. Dia sama sekali tidak bisa membaca matanya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tanpa menyadarinya, mulutnya bergerak sendiri saat dia tiba-tiba bertanya siapa namanya. Dia bilang namanya Vina. Matanya melebar mendengar ini, tetapi dia tidak memberinya cukup waktu untuk mencerna saat mereka mencapai puncak menara. Dia melihat banyak jendela seperti yang diharapkan. Pilihan tempat tinggi terbukti merupakan ide yang bagus. Dia mulai mencari area perjudian dan berhasil menunjukkannya. Mungkin karena melihat semua jendela ini sekaligus dia mulai merasa pusing. Saat dia hampir kehilangan keseimbangan, Duke memanggilnya, menyuruhnya untuk berhati-hati. Tapi dia berhasil menenangkan diri dengan berpegangan pada balkon. Itu masih mengejutkannya, tapi dia menyadari bahwa jika dia jatuh, Duke akan mencoba menyelamatkannya. Duke mendekat sedikit, dan sedekat ini dia bisa melihat bahunya yang lebar, tatapan matanya yang lurus, dan sosoknya yang tinggi. Dia berpikir dalam hati bahwa ini memang pria itu. Dia bertanya padanya apakah dia kuat. Duke merasa itu tidak biasa, karena sudah cukup lama tidak ada yang menanyakan pertanyaan semacam ini padanya. Tapi setidaknya dia adalah tipe pria yang mudah menganggap enteng hal-hal seperti itu. Dia kemudian mengatakan bahwa jika dia kuat, maka dia juga bisa melindunginya. Jadi dia juga akan ikut dengannya. Tapi dia mengatakan tidak, bahwa ini adalah masalah yang terpisah. Bagaimanapun dia hanyalah warga sipil, dan dia meyakinkannya bahwa temannya akan diselamatkan. Vina bertanya padanya, apakah dia benar-benar akan mempercayai lokasinya. Dia mengatakan bahwa ini bukan tentang kepercayaan. Dia akan mengkonfirmasi lokasi terlebih dahulu. Tapi kemudian dia mendapat pesan bahwa lokasi yang dia tunjukkan kepada mereka akurat. Melihat reaksinya, dia menyadari bahwa seseorang baru saja memberitahunya bahwa informasinya dapat diandalkan. Duke kemudian bertanya padanya bagaimana dia tahu ini, tapi dia mengelak dengan mengatakan bahwa mereka menemukannya lebih dulu dan juga memintanya untuk membawanya ke sana. Melihat matanya lagi, dia akhirnya setuju bahwa dia akan membawanya. Tapi dia juga menegaskan bahwa dia juga perlu menyelidikinya nanti, dan begitu saja kontrak di antara mereka terjalin. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia perlu menggendongnya agar mereka bisa sampai di sana lebih cepat. Dia bilang dia harus menggendongnya dengan tangan kiri agar tangan kanannya tetap bebas untuk pedangnya. Tapi dia mengejeknya, menggoda bahwa itu pasti sulit baginya. Duke bisa melihat bahwa dia sengaja mencoba mengganggunya. Dan karena tidak punya pilihan lain, dia akhirnya menggendongnya dan mulai berlari. Dia terkesan bahwa bahkan saat menggendong seseorang, dia bisa berlari dengan kecepatan luar biasa. Dan sekali lagi, dia menyadari bahwa itu mungkin tidak sesulit yang dia kira. Gadis itu memejamkan mata, tapi perjalanan itu juga tidak buruk. Akhirnya, mereka mencapai gedung itu dan memutuskan untuk bersembunyi dulu dan mengamatinya. Dia lalu bertanya siapa anggota guild itu. Bahkan Duke terkejut bahwa dia tidak mengenal mereka. Tapi dia berbohong mengatakan
bahwa dia baru saja datang ke ibu kota belum lama ini. Dia menerima kebohongan itu untuk saat ini dan menjelaskan bahwa Mandala si ahli sihir adalah penjahat kejam yang tidak ragu melakukan pembunuhan pembakaran dan bahkan tindakan yang lebih buruk. Dia memimpin banyak bawahan. Dia bertanya-tanya bagaimana orang seperti itu masih bisa bergerak bebas. Duke menghela napas dan mengatakan bahwa sebenarnya mereka kekurangan tenaga. Dia menambahkan bahwa Mondala terkenal karena mengorbankan bawahannya sendiri untuk melarikan diri. Dan bawahannya bahkan tidak saling mengenal wajah, sehingga sangat sulit untuk melacak mereka. Tapi Vina bilang dia tidak peduli semua itu. Satu-satunya perhatiannya adalah menyelamatkan Lyra. Pada saat yang sama, dia mendapat pesan rahasia bahwa jika dia berhasil membuat Mandala melarikan diri, dia akan diberi hadiah 200 juta emas. Dia berpikir dalam hati bahwa ini akan sepadan untuk dicoba. Dia kemudian bertanya kepada Duke apakah dia akan segera melakukan penggerebekan. Dia bilang dia akan melakukannya. Dia memberitahunya bahwa mungkin akan ada beberapa korban. Dia tahu ini, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Dia menyadari bahwa pria itu tidak melebih-lebihkan apapun, dan bahkan temannya pun mungkin ikut terlibat masalah. Dia melihat bahwa pria ini serius. Dia tahu bahwa ini bukan tugasnya, namun dia tetap melakukannya. Orang seperti dia membuat orang lain ingin mendukungnya, tetapi pada saat yang sama, orang tidak ingin terlalu dekat. Dia memberitahunya bahwa dia tidak akan mengkritiknya, tetapi dia punya rencana yang lebih baik, dan bertanya apakah dia ingin mendengarnya. Dia seperti apa? Dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak ingin merasa seolah-olah dia adalah penyelamat. Tapi pada saat yang sama dia juga tidak ingin Lyra terluka. Dia memperhatikan bahwa arena ilegal itu bertingkat 2 dan para penjaga di sana berpura-pura mabuk padahal sebenarnya mereka hanya minum air. Dia memberitahunya bahwa para korban ditahan di lantai 2 sementara lantai pertama milik Magdala. Dia juga memperingatkannya untuk berhati-hati karena para penjaga menyamar sebagai pemabuk. Dia bertanya kepadanya bagaimana Magdala biasanya melarikan diri. Dia memberitahunya bahwa dia menggunakan tempat persembunyian rahasia terkunci dan ditempatkan agak jauh dari pintu utama. Dia tahu sekarang bahwa tidak peduli seberapa buruk tempat ini dijaga orang-orang masih tinggal di jalanan di luar. Jadi jika mereka ingin menyembunyikan tempat persembunyian itu dari mata orang lain, mereka tidak akan membangunnya begitu dekat katanya. Bahwa mereka harus terlebih dahulu bertujuan untuk melumpuhkan para penjaga. Dia menghentikannya dan bertanya apakah dia mempercayainya. Dia menjawab mungkin untuk saat ini. Dia kemudian bersikeras agar dia mengikuti instruksinya. Untuk sementara waktu sekarang dia menggendongnya lagi. Dia menunjukkan bahwa belum pernah ada yang membuatnya menggendong mereka seperti ini sebelumnya. Tetapi dia berkomentar bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Karena jika tidak, dia terlalu lambat. Dia bercanda agar dia tidak sampai terobsesi padanya. Sekarang dia akhirnya menemukan tempat persembunyian rahasia Mondala. Dan dia bahkan menemukan salah satu eksekutif kelompok Mondala. Dia tahu bahwa dalam organisasi semacam itu, tidak ada yang tetap tanpa keluhan. Dengan informasi ini, mereka pasti mendapatkan kesempatan, dan sekarang saatnya untuk memulai pesta. Dia menyarankan agar mereka kembali ke arena. Kembali di arena para penjaga, melihatnya berjalan ke arah mereka, dan mereka mulai tersandung satu sama lain melihat kecantikannya. Dia mendekati mereka dan bertanya, apakah mereka melihat temannya seorang gadis bernama Lyra yang berambut mengembang. Melihat kecantikannya dari dekat para penjaga, mulai gagap berpikir dia sendiri bisa menjadi produk yang bagus. Mereka mengatakan, ya mereka memang melihat seorang gadis dengan rambut biru mengembang. Dia bertanya kepada mereka di mana mereka melihatnya. Para penjaga menyarankan akan lebih baik jika mereka masuk ke dalam. Dan bicara dia tersenyum karena mereka telah masuk tepat ke dalam perangkapnya.
dan dia setuju saat mereka memasuki penginapan. Salah satu penjaga memberitahunya bahwa dia sangat naif dan menuntutnya untuk bersikap baik agar tidak terjadi apa-apa padanya. Dia mulai bertingkah seolah dia adalah wanita yang ketakutan. Dia menyadari bahwa mandala memiliki pintu dengan lorong rahasia dan bahkan ada pakaian tidur yang tergantung di aula. Ini menunjukkan padanya bahwa pria ini benar-benar teliti. Para penjaga mengetuk pintu, menyuruh Gilder keluar. Dia keluar melotot pada mereka dan menuntut untuk tahu apa yang mereka lakukan, alih-alih menjaga pintu. Para penjaga menjelaskan bahwa mereka mendengar Magdala kekurangan staf, jadi mereka membawa gadis ini untuknya. Gilder menariknya ke samping dan memarahi para penjaga, mengatakan bahwa jika mereka benar-benar meninggalkan tugas jaga mereka demi hal seperti ini, maka mereka benar-benar menyedihkan. Dia melihat sekeliling untuk mencari tahu apakah ada sesuatu yang penting di sini, dan perhatiannya tertuju pada 2 surat yang tergeletak di meja. Gilder tersenyum padanya dan berkata bahwa sepertinya dia ada di sini mencari seorang gadis. Tapi Vina dengan dingin bertanya padanya di mana Magdala. Dia bisa melihat bahwa pria ini sudah terintimidasi oleh kehadirannya. Dia memberitahunya bahwa namanya pasti Gilder yang mengejutkannya. Dia menghela napas dan berkata bahwa dia merasa kasihan padanya, karena dia tidak akan pernah dipromosikan menjadi perwira sepertinya, dan istrinya pasti sangat khawatir menunggunya di rumah. Dia membentaknya bahwa jika dia tahu banyak, maka dia sebaiknya memberikan kata sandinya. Dia mengulangi kata sandinya setelah membacanya dari layar. Itu adalah singa sakit mengaum. Dia memberitahunya bahwa ini bukan waktunya untuk bermain-main, dan dia memiliki informasi bahwa Duke Ji mungkin akan menyerbu tempat ini kapan saja sekarang. Dia membentaknya menuntut untuk tahu apakah dia menyadari keseriusan situasi ini dan memerintahkannya untuk segera membimbingnya ke jalan. Saat Gilder mulai membimbingnya menuju Mandala, dia memberitahunya bahwa gadis berambut biru yang mereka culik adalah bawahannya, jadi mereka sebaiknya segera membebaskannya. Sekarang saatnya bertemu bos yang sebenarnya. Ini ternyata jauh lebih menghibur dari yang dia kira. Di sisi lain, orang-orang dipukuli oleh Modala. Mereka memohon belas kasihan Magdala, tetapi Magdala mengatakan bahwa pengkhianat tidak pantas mendapatkannya. Magdala merasa tikus-tikus ini terus mengkhianatinya. Dia bertanya kepada anak buahnya tentang koleksi itu, apakah ada yang hilang. Pria itu meyakinkannya bahwa bahkan jika dia adalah Duke, dia tetap tidak bisa melacak akun anonim di Stolen Bank. Ini membuat Magdala senang, karena wanita luar biasa ini sudah 2 kali mengakali Duke. Kali ini, dia secara pribadi membocorkan informasi bahwa undangan itu akan diperdagangkan di Tavern of Six. Pada saat Duke pasti sedang berlari ke lokasi yang salah dengan petunjuk palsu di tangannya. Semuanya berjalan lancar baginya. Dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Salah satu anak buahnya memberitahunya bahwa petugas tingkat menengah ada di sini untuk menemuinya, dan dia pikir ini waktu yang tepat. Dia akan menyuruh orang itu untuk menyamar sebagai dirinya, karena mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Dia bertanya siapa orang itu, dan anak buahnya ketakutan. Jelaskan bahwa orang itu mengaku sebagai bawahan Lord Wayne. Magdala marah memikirkan mereka mengharapkannya bertemu seseorang yang identitasnya bahkan tidak jelas. Anak buahnya bersikeras bahwa orang itu mengaku tahu lokasi markas berikutnya. Dia mulai berpikir bahwa jika seorang bawahan mengetahui informasi rahasia yang hanya dibagikan kepada para perwira, maka itu memang mencurigakan. Dia mengizinkan mereka untuk membiarkan orang itu masuk. Yang masuk tidak lain adalah Vina. Melihatnya, Magdala melempar gelas ke dinding. Baginya wanita ini jelas seorang bangsawan, dan jika mata itu bukan hiasan, lalu untuk apa? Vina tahu dia harus menenangkannya. Lagi pula, dia punya jendela di sisinya. Dia membungkuk di hadapan Magdala, menyapanya. Ini mengejutkan Magdala karena sudah lama sekali
dia tidak melihat seseorang yang tidak gemetar di hadapannya. Dia bertanya-tanya apakah Lord Wayne benar-benar memiliki seseorang seperti dia. Magdala mencemooh gagasan itu dan mempertanyakan apakah dia harus percaya bahwa seorang bangsawan adalah bawahan Wayne. Dina memulai penampilannya berakting dengan keyakinan bahwa dia telah datang jauh-jauh ke sini mempertaruhkan nyawanya demi organisasi ini. Dan bahwa atasannya Wayne sedang merencanakan sesuatu karena dia kecewa dengan pembagian aula. Magdala berpikir ini tampaknya benar, karena mata-mata yang dia tanam di bawah Wayne melaporkan hal yang sama kepadanya. Dia bertanya-tanya apakah Vena benar-benar bawahan Wayne. Vena mendesak lebih jauh. Dia memberitahunya bahwa jika dia tidak mempercayainya, mengapa tidak mengujinya di sisi lain. Para ksatria Duke juga membicarakannya. Mereka berkomentar bahwa semakin mereka memikirkannya, semakin mencurigakan Vina. Jukji bertanya kepada mereka, apa yang begitu mencurigakan tentang dia? Para ksatria menjelaskan bahwa meskipun dia seorang bangsawan, sumber informasinya luar biasa, jadi pasti ada seseorang yang mendukungnya. Jukji mengakui bahwa dia juga memiliki keraguan, tetapi saat dia melihat matanya, dia ingin mempercayainya untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa memahami niatnya. Bahkan sang ksatria bertanya-tanya, apakah dia sudah jatuh cinta padanya atau belum. Adipati G memutuskan mereka pasti akan menanyainya nanti, tapi untuk sekarang fokus mereka adalah memancing Magdala. Setelah itu selesai dia akan menghadapinya. Sementara itu, Magdala tertawa melihat Vena berusaha keras membuktikan dirinya. Dia pikir itu memang langkah yang berani. Magdala mengatakan bahwa mereka baru saja mengubah kode Wayne. Jika Vina benar-benar orangnya Wayne, dia pasti akan tahu. Jika dia tidak menebak dengan benar, tamatlah riwayatnya. Magdala terkesan melihat gadis ini bahkan tidak bergeming meskipun ada pedang di depannya. Dia menuntut kode Wayne. Dina berpikir tes ini terlalu jelas dan tanpa ragu dia menyatakan kodenya cekik singa hitam. Dia menambahkan bahwa sebelumnya kodenya adalah anak singa pincang. Magdala melemparkan belatinya untuk menakutinya mengenai dinding di belakangnya. Itu sudah jelas, Dina mengatakan yang sebenarnya. Magdala mencibir lagi mengatakan bahwa sepertinya laporan tentang Wayne itu benar. Tapi Dina memberitahunya bahwa bukan hanya Wayne Marl dan Ella juga yang telah berbalik melawan organisasi. Magdala tidak bisa mempercayainya, bahkan Marl dan Ella mengkhianatinya. Dina menjelaskan bahwa dendam Marl berasal dari kehilangan sekutu terdekatnya. Sementara Ella menyimpan kebencian karena kekasihnya dihabisi atas perintah Mondala. Mondala tidak percaya mereka mengkhianatinya karena hal sepele. Dia merasa bahwa itu sudah dimulai, dan ini adalah pemicu terakhir bahwa mereka juga membawa Adipati G langsung ke aula. Dia yakin mereka bahkan tidak tahu dia akan tiba. Jadi dia harus melarikan diri. Tapi saat itu, suara gedebuk keras menggema di udara. Nyonya Malam memberitahu Magdala bahwa ksatria Adipati sudah tiba. Magdala bergegas melihat dengan matanya sendiri. Matanya terbelalak melihat pemandangan itu. Kenapa Adipati Agung ada di sini? Padahal seharusnya dia berada di tempat yang salah. Dia menyadari mereka benar-benar telah mengkhianatinya dan membawanya ke sini. Vina mengamati dengan cermat, tahu Magdala sedang terpojok. Dana sudah diamankan di Bank Stelen, jadi tidak ada masalah di sana. Dan Mandala memiliki banyak lokasi cadangan untuk mundur. Dina sepertinya tahu semua ini, dan dia mengerti bahwa langkah Mandala berikutnya adalah mendekatkannya, membuatnya percaya bahwa semuanya bisa ditebak seperti biasa. Mandala memerintahkan ksatria-ksatrianya untuk mengulur waktu sementara, dia menyelinap keluar melalui lorong rahasia. Dia kemudian menyuruh Vena mengikutinya membuka cerobong asap. Dia menginstruksikan Vena untuk tidak membuatnya mengulang perkataannya, dan keduanya memulai pelarian mereka. Saat mereka berlari, Mandala merasakan gelombang kemenangan yakin sekali lagi bahwa dia telah mengakali Adipati J
untuk ketiga kalinya dalam benaknya. Bahkan Adipati Agung pun tidak bisa mengalahkannya. Sambil berlari, dia berbicara kepada Vina, menyatakan bahwa dia akan menjadikannya perwira tinggi berikutnya. Dan begitu mereka bebas dari tempat ini, mereka akan merencanakan sesuatu yang besar. Tepat saat Mondala hendak membuka pintu di depannya, seseorang mendorongnya dari sisi berlawanan, membuatnya terlempar ke belakang. Dia menatap kaget bertanya-tanya, siapa itu? Sampai Adipati G sendiri melangkah maju, mengatakan bahwa mereka akhirnya bisa bertemu muka. Magdala sangat marah, tidak bisa memahami bagaimana dia bisa sampai di sana. Vina berkomentar bahwa dia datang di waktu yang tepat, yang semakin membuat Magdala murka. Dia tidak percaya bahwa wanita kecil ini berani mengkhianatinya. Vena bagaimanapun dengan tenang menyatakan bahwa dia tidak pernah berada di pihak Madala sejak awal. Madala mendidih karena marah, meraih belati, dan menerjang ke arah Vena. Tetapi sebelum serangan itu mengenai Dukeji, mencegat menghentikan tangannya dan menaklukkannya. Dia kemudian memerintahkan para ksatria untuk bergerak cepat dan menyelamatkan para korban yang diculik. Saat matahari terbit, operasi telah berakhir. Vena berdiri dengan senyum tipis, mengetahui bahwa semuanya berjalan sesuai rencana.